Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan sharing firman dengan topik Kuberikan damai sejahtera. Ada 99 kata damai sejahtera di Alkitab. Apakah perbedaan mendasar antara damai sejahtera dengan bahagia? Damai sejahtera akan mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini, karena kita mengenal firman Allah, yaitu kebenaran dan hidup berserah sepenuhnya ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Masalah apapun yang terjadi tidak akan berpengaruh pada kita dalam hidup ini. Sedangkan bahagia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup. Kita akan bahagia jika kita sehat walafiat. Tidak ada masalah dengan pasangan dan keluarga, tidak ada masalah keuangan, tidak ada masalah pekerjaan atau bisnis. Semuanya lancar-lancar saja tanpa ada hambatan. Namun ketika ada yang menyimpang salah satu dari faktor lingkungan tersebut, misalnya masalah pasangan ataupun keuangan, maka kita sudah tidak merasa bahagia lagi dan akan stres sampai dapat terkena stroke atau kanker. Hayden Robinson dalam bukunya Salt and Light menulis, tidak akan ada damai sejahtera negara jika tidak ada damai di negara. Tidak ada damai di negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orangnya jika orang-orang tersebut tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita miliki di dalam Yesus Kristus. Usaha manusia untuk menggapai damai sejahtera tidak akan pernah sampai pada damai sejahtera yang sejati jika bukan di dalam Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa damai sejahtera Kristuslah yang memerintah dalam hati kita. Artinya kita tidak akan dapat mengejar ataupun mengusahakan damai sejahtera dengan upaya kita sendiri. Kata untuk itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, berarti kita harus bersatu dengan anggota-anggota Kristus lainnya, yaitu orang-orang percaya, anggota-anggota gereja yang lain maupun gereja itu sendiri, meskipun berbeda doktrin dan pemahaman. Sayangnya yang terjadi sekarang ini adalah persaingan di antara tubuh Kristus itu sendiri, bahkan saling berebut jemaat dengan cara-cara yang tidak etis, bukannya mencari jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan. Kata-kata bersyukur adalah apa yang harus kita lakukan dalam keadaan atau kondisi apapun juga, baik dalam suka maupun duka. Bersyukur akan memberikan rasa tidak kekurangan apapun sekalipun sedang dalam masalah. Ibu saya selalu mengatakan, nek melaku ojo ndongak mengko kesandung kerikil, atau jika berjalan jangan melihat ke atas, nanti kesandung batu kerikil yang kecil. Artinya kita akan selalu bersyukur ketika kita melihat kehidupan orang-orang yang lebih menderita atau kurang beruntung dari kita. Apalagi jika melihat anak-anak cacat ganda di panti asuhan
yang seumur hidupnya hanya dapat berbaring dan 100% tergantung dari yang merawatnya. Yang membuat kita tersandung bukan batu yang besar, tetapi kerikil batu yang kecil yang tidak kelihatan. Yaitu masalah-masalah yang kelihatannya sepele, namun bagaikan gunung es di dalam lautan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini lebih jelas bahwa damai sejahtera itu bukan karena usaha keras kita untuk mendapatkannya maupun menginginkannya. Tetapi damai sejahtera itu ditinggalkan dan diberikan oleh Kristus. Dan damai sejahtera ini tidak seperti yang dunia berikan, yaitu kesenangan daging, kesenangan mata, dan keangkuhan. Damai sejahtera ini terlepas dari keinginan duniawi. Nah, apa saja yang berkorelasi dengan damai sejahtera? Pertama, apa tujuan hidup kita? Yang kedua, penyebab yang menjadikan tidak damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan hidup. Banyak orang percaya yang salah persepsi bahwa tujuan hidup menjadi pengikut Kristus adalah untuk diberkati dengan hal-hal keduniawian seperti kekayaan, jabatan yang tinggi, kesuksesan, nama tenar, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat kehidupan orang-orang yang tenar dan kaya raya seperti Raja Salomo, Onassis, putrinya Christina Onassis, Michael Jackson, Whitney Houston, Jack Ma, Adolf Merkel, dan lain-lain. Nah, penyanyi-penyanyi terkenal tersebut ternyata mengakhiri hidupnya dengan overdosis narkoba. Onassis, raja kapal Yunani, anaknya Alexander Onassis mati dalam kecelakaan pesawat. Dia sendiri menderita penyakit insomnia, tidak dapat tidur. Dan anak perempuannya Christina Onassis juga mati overdosis karena 3 kali kawin cerai. Dan ternyata para suaminya hanya menginginkan hartanya, bukan mencintainya. Adolf Merkel, orang kaya keempat di Jerman menurut majalah Forbes, memiliki pabrik semen Heidelberg yang omsetnya 169 triliun rupiah per tahun. Dan juga pabrik farmasi Phoenix yang beromset 320 triliun. Namun karena sahamnya di VW jeblok dan dia rugi 17 triliun, dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan. Belum lagi Jack Ma yang asalnya orang miskin, tapi karena keberhasilannya di Alibaba dan perusahaan-perusahaan lainnya, kekayaannya mencapai 513 triliun. Namun, anak laki-lakinya meninggal di usia 22 tahun karena kanker otak. Dan anak perempuannya dilahirkan dengan cacat jantung bawaan. Istrinya Kathy menderita kanker payudara dan dia sendiri menderita kanker dubur. Nah, apakah arti harta 503 triliun tetapi tidak dapat menolong masalah-masalah penyakit dan kematian dalam kehidupannya? Paul Getty, raja minyak, ternyata takut keluar dari rumahnya dan selalu memakai masker karena takut tertular penyakit. Nah, dari fakta-fakta di atas, ternyata kekayaan, nama tenar, dan kesenangan-kesenangan lain yang diberikan dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera kepada kita dalam hidup ini. Dan seperti ayat Yohanes 14
ayat 17 dikatakan, ternyata damai sejahtera itu ditinggalkan dan diberikan kepada kita, yaitu jika dan hanya jika kita sebagai carang menempel kepada Kristus sebagai pokok anggurnya. Dengan kata lain, kita harus patuh, taat, dan setia, serta bergantung kepada Kristus dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Visi kita untuk tujuan hidup kita adalah seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, yaitu kematian, dengan hidup memelihara iman. Akhirnya itu adalah finishing well, itulah kematian kita yang menjadi visi hidup kita. Seperti Rasul Paulus dan Tuhan Yesus di kayu salib ketika menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga dengan berkata, "It is finished," sudah selesai. Yang kedua, penyebab tidak damai sejahtera adalah pikiran. Pikiran adalah medan perang melawan iblis. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 mengajarkan bahwa kita harus membuang pikiran dan imajinasi yang salah dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Berarti kita harus berpikir sesuai dengan firman Allah. Di luar itu adalah penyesatan iblis. Dalam Kolose 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup baru di dalam Tuhan pada dasarnya adalah perubahan mindset dan karakter serta merupakan proses secara bertahap. Mindset atau pola pikir adalah kepercayaan atau keyakinan atau belief, yaitu cara berpikir yang mempengaruhi perilaku atau sifat seseorang. Pemikiran yang mendalam sehingga mencapai level yang disebut dengan keyakinan. Mindset ini dibentuk dari apa yang masuk atau dialami ke dalam diri kita selama bertahun-tahun. Mindset mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masa depan. Pikiran negatif, tidak ada satupun rencana Allah yang negatif untuk hidup saudara dan saya. Melihat gelas dengan setengahnya berisi air, sama benarnya dengan melihat gelas yang sama tetapi setengahnya kosong, tidak ada airnya. Nah, pikiran negatif adalah yang melihat bahwa gelas itu kosong setengahnya. Pikiran positif akan mempengaruhi kita dalam menghadapi masalah, yaitu yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan maka masalah tersebut pasti ada solusinya, jalan keluarnya. Dan itu semua sudah ada dalam rancangannya. Keinginan, ketakutan, kekhawatiran, dendam, iri hati, emosi, gampang marah, itulah serangan dan intimidasi iblis atas kubu pertahanan jiwa kita yang terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Melalui panca indera, iblis menyerang juga. Panca indera merupakan pintu masuk ke dalam jiwa. Ada 365 kata-kata jangan takut di Alkitab. Berarti apa? Kita setiap hari janganlah takut dengan masalah-masalah atau kehidupan kita. Di Filipi 4 ayat 6-8 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah.
dalam doa dan permohonan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kenapa kita harus khawatir atau takut jika kita tahu bahwa rancangan dan jalan Tuhan itu sejauh langit dari bumi dengan keinginan ataupun jalan kita? Dan kita juga tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 11c. Semua keinginan itu harus dibawa dalam doa dengan ucapan syukur, bukannya komplain atau menggerutu karena masalah-masalah yang ada. Selain itu, harus kita sadari juga bahwa kapan Tuhan akan menjawab doa kita adalah merupakan hak prerogatif Tuhan. Akibat dari menyadari kedaulatan dan hak prerogatif Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kesaksian saya, selama 20 tahun saya mengalami masalah tanah. 18 tahun tidak ada income sama sekali karena bisnisnya sudah macet. Semua uang habis, malah masih punya hutang yang cukup besar. Namun selama ini saya malah merasakan damai sejahtera dibandingkan dulu ketika saya diberkati, dapat keliling dunia dan stres karena bisnis. Inilah yang dimaksudkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Waktu susah malah damai sejahtera, tapi ketika berkelimbangan uang malah tidak bisa damai. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus kita pikirkan untuk merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Apakah kita lupa bahwa Tuhan selalu memimpin bangsa Israel siang dan malam dengan tiang awan dan tiang api, memberi makan setiap hari, bahkan pakaian dan kasurnya tidak rusak selama 40 tahun. Namun bangsa Israel tetap mengeluh, menggerutu dan memberontak tegar tengkuk sehingga Tuhan menghukum mereka dengan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan semua generasi tua mati di padang gurun tanpa dapat memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Selain itu, untuk melepaskan pikiran kita agar tunduk kepada Tuhan, maka solusinya ada pada Amsal 3 ayat 5 dan 6, yaitu percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, saya mengalami kegagalan selama 20 tahun dalam karir dan bisnis karena saya merasa tidak memerlukan Tuhan untuk memimpin dan memberkati ataupun menunjukkan jalan dan tindakan apa yang harus saya lakukan. Maaf, sombong sedikit. Karena apa? Karena hasil aptitude test saya menunjukkan bahwa IQ saya di atas rata-rata. Saya ulet, mempunyai banyak talenta. Pendidikan saya S1 Elektro, S2 Manajemen dari AIM Manila, the best management institute di Asia Tenggara di era tahun 90-an. Tapi semua sumber daya ini tidak ada gunanya tanpa penyertaan dan berkat Tuhan.
Contohnya, Yusuf dari seorang budak dapat menjadi Perdana Menteri di negara asing Mesir. Karena apa? Karena dia dibuat berhasil karena disertai Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Kata dibuat adalah kata kerja pasif. Berarti bukan karena usaha Yusuf yang dia lakukan. Hanya berintegritas dan takut akan Tuhan. Ya, seperti ketika digoda istri Potifar untuk melayani nafsu bejatnya. Dia tolak. Karena yang dia takuti adalah Allah, bukan Potifar. Karena di mata Allah tidak ada perbuatan yang dapat disembunyikan. Iblis hanya menjamah jiwa kita, bukan roh kita. Seperti Ayub dalam Ayub 2 ayat 5. Lah bagaimana melawan iblis? Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sedangkan Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Inilah senjata-senjata Allah yang harus kita pakai untuk melawan penguasa udara, yaitu iblis dan roh-roh jahat. Di mana kita membuka celah berbuat dosa, maka iblis akan masuk melalui celah itu, dan kubu pertahanan jiwa kita akan jebol, yang berakibat kita tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Misalnya tertarik pada wanita lain, korupsi, atau menipu, dan sebagainya. Dan mengapakah kita harus berjaga-jaga? Karena iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Yang ketiga, sumber damai sejahtera. Dari manakah sumber itu? Roma 16 ayat 20 mengatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, ternyata sumber damai sejahtera itu adalah Allah yang diberikan kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi kita harus menguatkan hati karena Kristus telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Hiduplah bersyukur dan berserah. Ini adalah kunci dan inti supaya hidup dalam damai sejahtera, yaitu ketika kita selalu bersyukur dan berserah pada Tuhan apapun kondisi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, perjalanan hidup manusia itu ibarat kapal yang berlayar menuju pelabuhan tujuan. Di tengah lautan kapal itu diterpa badai, topan, dan ombak samudera yang dahsyat. Laut tidak pernah tenang, dan ini menggambarkan kehidupan di dunia yang tidak pernah tenang.
dan badai, ombak, gelombang samudra adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ketika kapal diterpa gelombang, ombak, samudra, ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu karam, terdampar di pulau lain, atau tetap terombang-ambing ombak samudra. Tapi setelah gelombang samudra itu reda, maka dia dapat melanjutkan perlayarannya menuju pelabuhan tujuan dengan selamat. Kapal karam adalah gambaran dari orang yang tidak kuat menghadapi masalah sehingga bunuh diri, seperti Adolf Merkel yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian apalagi? Kemungkinan lain adalah tidak dapat menghadapi masalah, menjadi gila atau stroke sampai terkena penyakit kanker yang diakibatkan oleh depresi berat. Seperti yang dialami teman saya, karena aset pabriknya habis disita bank. Padahal dia mulai usaha dari rumah selama 26 tahun. Nah, bukankah kapal Titanic yang dikatakan tidak akan dapat karam, ternyata karam dalam pelayaran perdananya karena lambungnya tersobek oleh gunung es di dalam lautan. Itulah yang terjadi dengan orang sehebat dan sekaya apapun jika sombong. Ternyata dalam menghadapi masalah, dia tidak kuat. Nah, kapal terdampar di pulau lain adalah gambaran orang yang mencoba mencari pelarian semu dari masalah-masalah yang dihadapi, seperti shopping, gereja, pindah-pindah, mencari dukun, sampai pindah agama, atau malah tidak beragama sama sekali. Kecewa karena persepsi yang salah tentang Tuhan, mencoba pelarian semu ke narkoba, alkohol, judi, sampai mencari hiburan malam, berselingkuh, sampai berakibat pada perceraian. Sedangkan kapal yang tetap terombang-ambing ombak samudra, namun akhirnya dapat selamat mencapai pelabuhan tujuan, adalah karena nahkodanya menurunkan jangkar yang akan mencegah kapal untuk tidak terseret gelombang ombak. Jangkar akan semakin dalam menghujam ke dalam tanah dasar lautan ketika kapal diseret ombak gelombang samudra, sehingga kapal akan tertahan di tengah lautan walaupun masih terombang-ambing oleh ombak samudra. Jangkar itu tidak kelihatan karena berada di dasar lautan, sama dengan Allah yang tidak dapat dilihat, namun janjinya dalam firman untuk menyelamatkan, memberkati, dan akan selalu menyertai kita adalah ya dan amin. Asalkan kita berpegang teguh pada firman-Nya, ibarat rantai kapal yang menghubungkan jangkar. Rantai kapal itu harus kuat, karena jika tidak kuat maka akan putus dan jangkar terlepas, sehingga tidak berfungsi lagi untuk menahan kapal, dan kapal akan lari terseret ombak juga. Jangkar itu adalah janji penyertaan dan berkat Allah. Hal ini juga akan kita alami ketika sedang menghadapi masalah-masalah yang besar dalam hidup kita. Kita harus percaya dengan iman, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena percobaan-percobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan itu setia dan adil, dan Ia akan memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Nah, sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dari Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin.